Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan kali ini, yaitu asistensi latihan pertama atau ke-1, yaitu daun tunggal pada praktikum morfologi tumbuhan. Selama ini yang kita ketahui, tumbuhan mempunyai beberapa organ, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah. Yang latihan 1 ini nanti akan kita pelajari bagaimana detail dari daun tunggal. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui 1. Bangun daun, 2. Ujung daun, 3. Basis atau pangkal daun, 4. Tepi atau margofoli, 5. Tulang daun, 6. Daging daun, 7. Warna daun, yang ke-8 adalah permukaan daun. Ke-8 bagian ini harus dipahami oleh Anda sekalian. Paham ya sampai sini? Sebelum mempelajari ke-8 bagian tersebut, kita harus mengetahui bagian daun yang utama, yaitu ada 3. Yang pertama adalah lean daun atau lamina. Yang kedua adalah tangkai daun atau petiolus. Yang ketiga adalah upih atau vagina. Berikut contohnya. Ini adalah satu buah daun lengkap yang tadi sudah disebutkan, mempunyai bagian lamina daun atau helaian daun. Bagian ini yang sering Anda sobek kan. Yang kedua ini adalah tangkai daun atau petiolus. Yang ketiga adalah upih atau vagina daun. Ini upih atau vagina daun akan terlihat sewaktu Anda sudah melepaskan si daun ini dari batangnya. Di mana upih ini akan memeluk batang, bisa memeluk setengah batang atau penuh memeluk batang. Paham dulu sampai sini? Yang kedua adalah daun tidak lengkap yang hanya mempunyai 2 bagian daun saja, yaitu hanya lamina saja dan tangkai daun saja atau petiolus saja. Jadi tanpa upih atau vagina, sehingga bagian bawah tangkai daun atau petiolus akan langsung menempel pada batang. Paham ya sampai sini? Itu tadi adalah penjelasan singkat dari daun lengkap dan daun tidak lengkap. Selanjutnya kita akan mempelajari 8 bagian daun tersebut. Yang pertama, bangun daun. Yuk mari geser ke sini. Bangun daun yang akan kita identifikasi itu tergantung dari bentuk laminanya atau helaian daunnya. Ada banyak sekali bangun daun yang harus Anda pelajari, di mana ini mempunyai ciri-ciri khusus dari lamina masing-masing dari suatu tanaman. Yang pertama adalah bentuk bangun daun bulat. Kira-kira ini sudah pernah Anda jumpai dan sering kalau Anda sering ke kolam, yaitu daun teratai. Di mana daun bulat ini mempunyai nama ilmiah yaitu orbicularis. Tapi tidak semua daun bulat utuh mempunyai lamina atau helaian seperti ini. Bisa jadi daun yang selama ini Anda jumpai sudah sering sebetulnya mempunyai bangun bulat, tapi Anda tidak sadar. Akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Ciri utama dari bangun bulat ini adalah mempunyai tinggi atau panjang dan lebar yang sama, dapat diartikan sebagai diameter. Paham ya? Jadi ini mempunyai diameter yang sama, mana tingginya, panjangnya, atau lebarnya sama. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bangun perisai atau peltatus. Sudah pernah melihat perisai? Mungkin Anda salah satu fans superhero yang memakai perisai. Nah, perisai ketika dipakai ada bagian perisainya dan pegangannya di bagian bawah. Nah, seperti daun yang ini.
Ini adalah contoh bangun perisai. Seandainya ini perisai, saya pakai di tangan, bentuknya akan seperti perisai pada suatu superhero kan. Nah, laminanya ini bisa berbentuk bulat ataupun yang lain. Dengan catatan, kekhususan pada bangun perisai ini adalah Anda cek pada letak tangkai daun atau petolusnya, bukan berada di terusan pangkal daun, tapi berada di bagian bawah dari daun itu sendiri atau pangkalnya, bukan berada di terusan bawah, tapi di permukaan bawah daun, bawah lamina. Paham ya? Itu adalah ciri khusus dari bangun perisai. Yang ketiga, ada bangun jorong atau ovalis yang mempunyai perbandingan dan lebar, panjang dan lebarnya 1,5 sampai 2:1. Ini biasa Anda jumpai pada tanaman daun nangka, di mana mempunyai lebar bagian tengah daunnya sama atau melebar pada bagian tengah. Coba bandingkan dulu dengan bangun oblomus. Ini adalah contoh bangun oblomus. Nah, satu daun ini adalah bangun oblomus. Jika bangun jorong itu mempunyai lebar di bagian tengah, bagian sininya lebar, tapi untuk bangun memanjang atau oblomus, salah satu sisi yang melebar. Bisa ini ujungnya mendekati ke ujung, atau bisa bagian yang melebar bagian bawah, yang atasnya agak menyempit. Jadi dia seakan-akan memanjang. Paham dulu sampai sini? Ada yang mirip lagi, yaitu bangun lancet atau lanceolatus, di mana bangun lancet ini terkesan sangat panjang atau lebih panjang. Ini dikarenakan lebar dari bagian sampingnya ini sangat tipis atau sangat kecil. Jadi seperti tidak ada bagian yang melebar atau sangat kecil dan tipis. Jika bagian jorong ovalis itu melebar di bagian tengah, memanjang atau oblomus melebar di salah satu bagian, bisa bagian atas, bisa bagian bawah. Jika itu bangun lancet, itu akan melebar tipis sekali, hanya kecil. Jadi ini akan berkurang banyak di tengahnya sini. Sudah 5 bangun daun yang kita pelajari: bulat atau orbicularis, perisai atau peltatus, jorong atau ovalis, memanjang atau oblomus, lancet atau lanceolatus. Siap ya untuk bangun daun yang berikutnya. Mari kita geser. Bangun daun yang berikutnya adalah bangun daun bulat telur atau ovatus. Sering kan makan telur ayam itu? Sebelum itu Anda ceplok atau Anda dadar, pasti Anda akan memperhatikan bangun luarnya atau kulitnya. Nah, seperti inilah bangun bulat telur. Pak, itu kok mirip sama oblomus tadi, melebar di salah satu sisi. Ini sisi yang bawah yang lebar. Tapi ingat perbandingan panjangnya. Ini dia lebih pendek. Kalau yang oblomus yang tadi dia lebih panjang. Maka disebut bangun memanjang atau oblomus. Bulat telur ini bagian bawahnya agak melebar, tapi pendek untuk laminanya. Nah, ini disebut dengan bangun daun bulat telur atau ovatus. Paham ya? Ini yang tadi ovatus. Selanjutnya adalah
triangularis atau segitiga. Pasti tahu kan bangun daun segitiga atau bangun ruang segitiga, di mana ke semua sisinya ini mempunyai sisi garis lurus. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini mempunyai sisi garis lurus. Bandingkan dengan bangun sebelahnya. Ini adalah deltoideus atau bangun delta. Mirip sama dengan bangun segitiga, lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya untuk yang bangun delta adalah melebar. Jika bangun segitiga, dia lurus tepinya. Paham ya? Sama-sama mempunyai pangkal daun yang rata atau datar, lurus. Selanjutnya adalah bangun belah ketupat. Pahamkan ketupat sering makan ke 4 sisinya. Jadi lancip pada bagian bawah, melebar agak runcing pada bagian samping, kemudian kembali runcing pada bagian atas. Itulah bangun belah ketupat atau rhomboideus. Selanjutnya adalah bangun jantung atau chordatus. Ini sudah sering Anda jumpai di tepi jalan, banyak tanamannya. Ini adalah bangun daun chordatus. Pak, kok mirip sama yang tadi deltoideus? Ingat, deltoideus bagian pangkalnya rata, walaupun tepinya melebar. Bangun jantung mempunyai bagian pangkal yang berlekuk dua, seakan-akan terpisah, kemudian jadi satu ke atas. Ini adalah bangun jantung atau disebut dengan chordatus. Bangun selanjutnya adalah bangun ginjal atau reniformis. Seperti kacang polong atau kacang merah. Salah satu sisinya cembung, salah satu sisinya cekung atau masuk ke dalam. Sementara sisi kanan kirinya membulat. Paham ya? Bangun selanjutnya adalah anak panah atau sagittatus. Sagittatus dan bangun tombak hastatus ini mempunyai kemiripan. Sagittatus dan hastatus mempunyai kemiripan. Kemiripannya adalah sama-sama bagian tepinya ini memanjang ke atas. Biasanya bangun daun ini mempunyai ukuran lamina yang panjang. Tapi perhatikan bagian bawahnya, basalnya berbeda. Jika anak panah ketarik ke belakang atau ke bawah bagian basalnya, maka untuk yang tombak dia mirip dengan yang chordatus, hanya membulat. Tapi bagian tepinya lurus ke atas atau mempunyai panjang yang lebih panjang dari chordatus. Nah, contohnya ini. Kira-kira bangun daun ini apakah sagittatus atau hastatus? Bangun tombak atau anak panah? Jika ditinjau dari bentuk basalnya, lebih mirip ke bangun tombak atau hastatus. Ini panjang ya. Nah, Anda bandingkan dengan yang jantung. Lebih lebar yang bangun jantung. Jadi yang sebelah kanan ini adalah bangun jantung, yang sebelah kiri ini adalah bangun tombak. Jika ini mempunyai basal yang tertarik ke belakang, maka akan menjadi bangun anak panah atau sagittatus. Kedua ini memang mirip,
Jika dalam satu spesies terdapat perkembangan lamina yang semula tipis kemudian melebar, maka bisa jadi deskripsinya hastatus sampai chordatus atau bangun tombak sampai bangun jantung. Jadi tidak berpatokan satu tanaman hanya punya satu bangun daun. Bisa jadi antara daun yang muda dan daun yang tua mempunyai bangun daun yang berbeda. Paham ya sampai sini? Yang selanjutnya adalah bangun daun bertelinga, auriculatus. Cek daun telinga Anda, dia mengarah ke belakang. Sama mirip seperti yang hastatus atau bangun tombak tadi, memanjang tapi punya daun telinga. Jadi bagian basalnya seperti ada lamina atau helaian yang memeluk batang seperti ini. Paham? Yang selanjutnya adalah bulat telur sungsang. Ini, ingat ya tadi bulat telur, bagian basalnya yang melebar. Karena ini sungsang, jadi bulat telurnya ke balik. Yang bagian basalnya yang sempit, atasnya yang melebar. Atau disebut dengan obovatus. Kalau bulat bangun telur ovatus, kalau bangun telur sungsang obovatus. Selanjutnya, yang ini tadi masih ingat kan? Chordatus, jantung. Nah, ini yang chordatus atau jantung. Bawahnya yang berbelah, atasnya yang runcing atau meruncing. Kebalikan dengan bangun jantung sungsang, bagian atasnya atau ujungnya yang berbelah, basalnya yang sempit. Jika tadi bangun jantung chordatus, kalau bangun jantung sungsang itu adalah obchordatus. Obchordatus adalah kebalikan dari chordatus. Cara menghafalnya seperti itu. Selanjutnya, bangun segitiga seperti ini. Ternyata punya kebalikan. Ini adalah triangularis, bangun triangularis. Kalau bangun daun segitiga sungsang disebut dengan cuneatus. Jadi bukan triangularis ya, tapi cuneatus. Yang ini triangularis, yang ini cuneatus. Bagian datarnya ada di ujung daun, sementara pangkalnya sempit. Paham sampai sini? Satu bangun daun lagi, yaitu solet. Tahu solet? Tahu sudip? Tahu spatula? Ketika Anda ke dapur menemukan alat dapur yang ujungnya tipis untuk ngoles selai itu, nah itu adalah bangun sudip, spatel atau solet. Nama ilmiahnya adalah spatulatus yang ini. Dia lebih panjang lagi, dan bagian atasnya atau ujungnya ini lebih lebar, tapi mempunyai bangun daun yang agak panjang. Paham ya? Masih ada beberapa bangun daun lagi, kita pindah. Bangun daun selanjutnya adalah linearis atau garis. Biasanya terdapat pada rumput-rumputan seperti ini. Coba Anda bandingkan dengan sebelahnya.
Pak itu kayaknya rumput juga. Mungkin iya, tapi punya bangun daun yang berbeda. Disebut bangun garis lurus, memanjang sekali. Jika disebut bangun pita, jadi sebelah ini adalah bangun pita ligulatus. Ingat, yang pita ligulatus, yang garis linearis. Bangun ligulatus ini sama panjang dengan bangun garis, hanya saja ujung dari bangun pita ini dia membengkok ke bawah atau lunglai ke bawah. Dia tidak memanjang seperti bangun garis, tapi menekuk ke bawah di bagian tengah atau ujung daunnya. Paham ya sampai sini? Yang selanjutnya adalah bangun pedang atau ensiformes. Di mana bangun pedang ini juga sama lurusnya, hanya saja kenalkan dengan tanaman ini, lidah buaya. Pak, itu juga lurus, Pak. Apakah ini bangun garis juga linearis? Bukan. Ini adalah bangun pedang atau ensiformes. Perbedaannya ada pada apanya? Dagingnya. Jadi untuk lidah buaya ini mempunyai daging di bagian tengah antara permukaan atas dan bawah daun. Ingat, tidak hanya daging yang tebal, yang lunak seperti lidah buaya, tapi ada beberapa daun yang disebut juga bangun pedang atau ensiformes, tapi tidak setebal lidah buaya. Paham dulu sampai sini? Nah, bangun selanjutnya adalah bangun paku. Subulatus. Bangun paku ini tajam, tidak mempunyai lamina. Jadi seakan-akan laminanya itu bukan berupa helaian, tapi berupa daging daun yang kayak duri, yang seperti duri, lancip. Ini adalah daunnya. Biasanya ada pada tumbuhan jenis cemara. Nah, berbagai macam cemara itu mempunyai bangun daun paku atau subulatus. Sebelahnya ini mirip kayak paku, tapi ini lebih panjang, kecil. Kalau paku kan tebal, ini dia lebih kecil lagi. Disebut dengan bangun jarum atau acerosus. Ini sering Anda jumpai jika Anda sering ke dataran tinggi. Nah, ini contohnya. Ini adalah bangun jarum, kecil-kecil, panjang-panjang. Daunnya yang mana? Yang ini, yang hijau-hijau ini adalah daunnya. Lamina tidak selamanya melebar, bisa dalam wujud yang lain atau menyerupai daging. Nah, ini adalah bangun jarum pada tanaman pinus jika Anda sering ke dataran tinggi. Banyak sekali bangun daunnya. Silahkan dipelajari satu per satu. Coba cek di lingkungan rumah Anda, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, apakah ada dari bermacam bangun daun ini. Selesai satu bagian ya, masih ada 7 bagian lagi. Akan kita lanjutkan.